Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 449 banding 449. Putra iblis itu pasti memiliki terlalu banyak uang, membiarkan temannya membelanjakannya sesuai keinginannya. Seseorang berbisik. Hehe, pria yang baru saja mendapat untung besar, itu adalah harta bernilai puluhan ribu batu roh, tidak apa-apa membiarkan temannya menghabiskan sedikit. Seorang pria di sebelahnya berkata, para penilai di sini adalah yang terbaik di dinasti, tidak akan ada kesalahan kedua seperti batu senar tali emas itu. Petik 2. Tidak ada yang menyuruh lagi sehingga Fei Yun menghabiskan 40 batu untuk buah roh ini. Tuan Muda Chen berdiri dan mendengus, Feng Fei Yun, kamu sudah membuang 4 kali nilai buah roh ini lagi. Jangan bilang ada sesuatu tentang buah ini yang gagal dilihat oleh penilai lelang lagi. Petik 2. Semua orang mengerti bahwa Tuan Muda masih kesal tentang apa yang terjadi sebelumnya dan hanya ingin mendapat reaksi dari Fei Yun. Fei Yun merenung sebentar sebelum berdiri dan menjawab, saya bukan seseorang yang menghabiskan uang tanpa berpikir. Jika saya membayar lebih untuk buah ini, itu sangat berharga. Petik 2. Orang-orang merasakan sengatan setelah mendengar ini dan bertanya-tanya apakah mereka telah salah menilai harta yang lain. Dia berjalan di atas panggung dan meraih buah sebelum kembali ke penonton, ini adalah buah kombinasi vermilion. Hanya buah ini saja yang hanya bernilai 10 batu. Namun, itu hanya bertindak sebagai inkubator. Semuanya, lihat. Petik 2. Api naik di telapak tangan Fei Yun dan buahnya menjadi transparan. Setiap penggarap yang cerdas dapat melihat bahwa ada ulat sutra kuning yang bergerak di dalam. Ulat sutra ini terlihat seperti janin yang sedang tidur. Itu bernapas dan menyerap energi roh dari buah. Ya dewa, itu telur ulat emas. Seorang lelaki tua yang anggun, mengenakan jubah Taoisme, langsung keluar dari kabut bagian tertinggi. Energi murni mengelilinginya dan pengocoknya. Kilatan menyilaukan muncul di matanya yang dulu. Orang tua ini berasal dari kamar nomor 1 di bagian tertinggi. Itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bisa menghabiskan paling banyak dalam lelang Apex ini. Dengan demikian, statusnya tak terukur. Ulat sutra di dalam harus memiliki asal yang menakjubkan untuk mengejutkan tembakan besar seperti dia. Apa itu telur ulat emas? Bahkan Feng Fei Yun terkejut. Sebelumnya, dia hanya merasakan denyut kehidupan yang samar tetapi tidak tahu itu adalah ulat sutra. Ada lebih dari 100 juta bentuk kehidupan sehingga meskipun pengetahuannya luas, dia bahkan tidak tahu 10% dari mereka semua. Tubuh lelaki tua ini melintas dan dia muncul di atas panggung. Dia menatap buah itu dengan heran, ini adalah barang sakral dari doktrin Taoisme. Pemeriksa tertinggi dari cermin Taois menulis bahwa ulat sutra ini lahir dari Dao Surgawi dan tumbuh sesuai dengan hukum Dao. Jika seseorang dapat menghasilkan telur ini di dalam Istana Ungu, itu bisa menggantikan artefak yang terikat jiwa mereka dan membantu mereka memahami Dao tertinggi. Petik 2. Di legenda, ada seorang pria luar biasa yang membudidayakan Buddhisme dan Taoisme. Namanya Fo Chanzi. Dia memasukkan ulat sutra emas ini ke dalam istana batinnya dan akhirnya menerobos ke alam tercerahkan sebelum mencapai ketinggian yang lebih besar. Satu. Tangan lelaki tua itu bergetar ketika dia berkata, Taois ini bersedia menawarkan 30.000 batu roh untuk ulat sutra emas ini. Petik 2. Fei Yun tertegun. Nilai ini puluhan kali lebih tinggi dari perkiraannya. Sang Taois melihat keraguan itu dan berkata, saya tahu bahwa 30.000 tidak cukup untuk membeli ulat sutra emas ini, tetapi hanya itu yang saya miliki saat ini. Saya juga punya semangat 4.000 tahun Waktel Ros, harus bernilai sekitar 1.000 batu. Jika Yang Friend bersedia melakukan perdagangan ini, saya akan berutang budi padamu. Petik 2. Bolehkah saya meminta nama Anda, Dao Master? Tanya Fei Yun. Nama saya Ning Xianfeng. Dia mengelus jenggotnya yang abu-abu. Nama ini bahkan lebih mengejutkan, menyebabkan seluruh penonton bergetar. Ini adalah salah satu dari 3 doktrin Daois yang tidak ditambatkan. Dia sudah menjadi Paramount Giant 500 tahun yang lalu dan memiliki posisi prestisius di dunia kultivasi. Bahkan Master Sekte saat ini dari gerbang Daois perlu memanggilnya paman. Orang ini berasal dari generasi yang sama dengan Raja Surgawi. Dia tidak muncul dalam beberapa ratus tahun. Tidak heran mengapa ia memiliki kursi nomor 1. Ini memang tembakan super besar.
Master Sekte dari kekuatan besar perlu menyambutnya dengan hormat. Baiklah, ini kesepakatan. Fei Yun dengan dingin menyerahkan buah ke Xian Feng. Mari kita menjadi nyata sekarang, ini adalah Unteteret. Memiliki kesempatan besar karena bantuan itu memang usaha yang berharga. Xian Feng tidak bisa menyembunyikan emosinya saat menerima buah. Dia terus berterima kasih kepada Fei Yun dan menyerahkan 30.000 batu dan bunga. Dia kemudian berubah menjadi sinar putih dan meninggalkan panggung lelang. Wow, keos menelan tempat itu. Dua harta menakjubkan muncul satu demi satu tetapi semua orang telah kehilangan kesempatan. Putra Iblis mendapat banyak keuntungan sekarang ini, membeli dua harta dengan harga murah. Itu untung beberapa ribu batu. Seseorang bahkan tidak bisa menjual sekte untuk harga itu. Petik 2. Para penilai dari lingkungan terlalu ceroboh, bahkan tidak bisa melihat harta karun yang sebenarnya. Petik 2. Hehe, kamu tidak mengenalinya sendiri, jangan salahkan orang lain. Menurut pendapat saya, itu karena Putra Iblis itu terlalu cerdas. Petik 2. Mayoritas di ruangan itu berbagi pemikiran yang sama, bahwa Fei Yun memiliki penglihatan yang lebih baik daripada yang lain. Mereka membuat keputusan bahwa selama dia ingin membeli sesuatu dengan harga tinggi, mereka akan melawannya apapun yang terjadi. Sial? Tidak, aku tidak bisa membiarkan Putra Iblis ini mendapat untung seperti ini. Tuan Muda Chen mengepalkan tinjunya. Semua orang memanas setelah dua harta yang luar biasa. Mata mereka melotot saat menatap ke panggung lelang dan Fei Yun. Dia tiba-tiba menjadi model untuk semua orang. Selama dia mengajukan tawaran, semua orang juga ikut. Tentu saja, orang-orang di sini sangat cerdik dan tidak melakukannya secara membabi buta. Mereka menggunakan niat surgawi mereka untuk menyaksikan ekspresinya. Selama ada riak perubahan di wajahnya, mereka akan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan pelelangan. Baik harta keempat dan kelima dimenangkan oleh Bining Suai, tidak lebih dari 100 batu. Yang lain meminta tetapi itu bukan kompetisi yang sengit. Harta keenam dibawa ke depan. Ini adalah sebuah gulungan, lebar 3 meter dan panjang 13 meter. Setelah gulungan itu dibuka, aura besar mengalir keluar dari kata-kata dan meletus. Setiap kata tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas, mampu mengguncang jiwa-jiwa. Ini bukan hanya karya kaligrafi, tampaknya ada hukum yang kental di dalam. Ekspresi Bining Suai menjadi canggung setelah melihat gulungan itu. Ini adalah salinan palsu yang ditulis oleh guru kaligrafi yang dia berikan kepada bangsal Yin Gou. Ekspresi Fei Yun bahkan lebih dibesar-besarkan dengan mata melebar dan pupil mata membesar. Dia tidak bisa membantu tetapi meraih lengan Ning Suai. Ini benar-benar membingungkan si pencuri. Kenapa orang ini begitu tersentuh oleh barang palsu? Fei Yun dengan cepat duduk lurus dan bertindak acuh tak acuh dan menyendiri. Namun, semua orang memperhatikan ekspresinya sebelumnya. Mereka menjadi gila dan berpikir bahwa harta karun tertinggi telah keluar. Putra Iblis ini pembohong. Sudah terlambat untuk berpura-pura sekarang, aku akan membeli harta ini. Seorang lelaki tua dari tingkat Giant menatap panggung dengan matanya yang jernih. Feng Fei Yun, Anda benar-benar berpikir Anda akan mendapat untung lagi kali ini. Anda pikir Anda bisa menipu saya lagi. Tuan Muda Chen telah memperhatikan Fei Yun dan secara alami melihat perubahan ekspresinya juga. Ini benar-benar harta yang tak ternilai, harus membelinya bahkan jika itu berarti mengosongkan kantongnya. Tidak bisa membiarkan Feng Fei Yun membelinya dengan harga murah lagi. Banyak orang yang memikirkan hal ini. Sima Zhaoxue sedikit terkejut. Suasana menjadi tegang saat harta ini dibawa ke panggung. Dia sendiri bisa merasakannya. Dia mengambil kartu giok untuk perkenalan, lelang ke-6 dinamai Cosmic Extreme, ditulis pada hari penobatan oleh kaisar pertama yang bersemangat dari dinasti Jin. Ini adalah harta tertinggi yang berisi dao surgawi kaisar. Banyak teknik pamungkas dari klan kerajaan berasal dari karakter ini. Jika itu adalah hal yang nyata, maka itu akan sangat berharga. Namun, setelah pemeriksaan yang cermat dari penilai, ternyata itu palsu. Petik 2. Gelombang tawa yang keras datang dari hadirin setelah mendengar ini. Seorang lelaki yang percaya diri berkata, kaligrafi kaisar pertama adalah artefak suci. Bahkan palsu pun layak dikoleksi. Petik 2. Kemampuan penilai dipertanyakan, saya cukup skeptis tentang mereka. Saya hanya percaya diri, dan ini palsu akan menjadi milik saya. Tuan Chen Muda menyatakan. Para penonton berpikir bahwa orang ini adalah seorang idiot.
Jika dia tahu bahwa ini adalah hal yang nyata, maka jangan katakan dengan keras. Itu hanya akan menaikkan harga. Saya menghormati orang yang luar biasa seperti Kaisar Pertama, sayangnya, saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengumpulkan tulisan tangan yang mulia. Namun demikian, mengumpulkan salinan saja sudah cukup bagi saya. Bahkan jika saya bangkrut di sini, saya masih harus membeli dan menyembahnya nanti. Giant memiliki air mata mengalir di pipinya. 2. Sementara itu, Feng Feiyun menertawakan mereka semua. Orang-orang ini adalah sesuatu yang lain, menemukan semua jenis alasan. Namun, jika ini adalah hal yang nyata, maka itu akan memiliki kekuatan untuk membunuh Giant. Siapapun akan tergoda untuk memiliki harta yang tak ternilai ini. Sayangnya, ini hanya salinan yang dibuat oleh penipu terbesar di dunia kultivasi saat itu, Master Kaligrafi. Tokoh-tokoh itu memang memiliki aura megah dan kekuatan luar biasa. Sayangnya, Dao Kaisar Pertama bukanlah sesuatu yang bisa diduplikasi. Belum lagi membunuh raksasa, gulungan ini bahkan tidak bisa menekan mandat surga tingkat pertama. Bab 450/450. Dengan meniru kosmik ekstrim, tawaran awal akan menjadi 30 batu roh dengan kenaikan minimum 1, dimulai. Sima Zhaoxue berkata dengan lembut. Saat dia selesai, beberapa ratus orang mengangkat kartu mereka. 30. Petik 2. 35. Petik 2. 50. Petik 2. Belum pernah ada pelelangan yang begitu sengit di Bangsal. Beberapa ratus orang yang menawar pada saat yang sama kacau. Mereka saling berbicara. Harga dengan cepat menembus penghalang 100 batu. Itu harga yang cukup tinggi, sekitar 30 juta koin emas, 3 miliar koin perak, dan 300 miliar koin perunggu. Untuk orang biasa, mereka tidak akan bisa menghabiskan ini setelah 10 generasi. Itu masih merupakan jumlah yang besar bagi para pembudidaya. Feiyun tersenyum di kepalanya dan memutuskan untuk menambahkan lebih banyak ke panci. Dia berdiri dan menyatakan, saya menawar 500 batu, salinan ini akan menjadi milik saya. Petik 2. Suaranya bergema dan mengejutkan seluruh panggung. Ini menaikkan tawaran sebanyak 5 kali. Biningsuai tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi setelah melihat seringai halus dan licik di wajah Feiyun, ia berpikir dalam hati, orang ini terlalu kejam, bagaimana jika seseorang bangkrut dan kehilangan istri dan anak-anak mereka karena ini. Keke, tapi itu benar-benar gayaku juga. Setelah jeda singkat, Tuan Muda Chen mendengus, Feng Feiyun, Anda tidak sopan kepada Kaisar Pertama, berpikir bahwa 500 batu sudah cukup untuk membeli imitasi ini. Saya menawar 600 batu, hehe. Petik 2. Ekspresi Feiyun berubah gelap dan pura-pura marah, gulungan ini mungkin tiruan, tapi itu berasal dari guru kaligrafi. Saya ingin Anda tahu bahwa teman saya di sini, dialah cicit-cicit-cicit. Dia datang ke sini untuk mengembalikan gulungan itu kembali ke akarnya. Ini barang kakek buyut-buyutnya jadi aku akan membantunya mengambilnya kembali. Siapapun yang mengajukan penawaran terhadap saya tidak sopan kepada keturunan guru kaligrafi. Petik 2. Feiyun tampak sangat serius seolah-olah dia tidak bercanda sama sekali. Biningsuai segera bermain bersama dan berlutut dengan air mata di seluruh wajahnya. Dia bersujud ke arah gulungan sambil berteriak, kakek buyut, kakekmu yang tidak berbakti ada di sini untuk membawamu pulang. Petik 2. Sungguh tak tahu malu. Banyak yang berpikir sendiri. Putra iblis ini akan muncul dengan maksud jahat hanya untuk mendapatkan tulisan asli dari Kaisar Pertama. Tapi permainan anaknya tidak bisa membodohi saya. Petik 2. Aku bisa menjamin bahwa tuan ini tidak memiliki keturunan. Putra iblis ini hanya berbohong. Sepertinya kosmik ekstrim ini adalah hal yang nyata. Seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu berkata dalam kabut bagian tertinggi. Ini adalah wakil penguasa Gua Violet Sea, posisinya hanya di bawah penguasa Gua, Violet King. Seorang murid peringkat surga dari sekte itu, Chu Jibei, juga berada di dalam kabut. Dia berkata dengan ekspresi yang sedikit berubah, Kaisar Jin Pertama adalah monster yang nyata. Bahkan selama masa pemerintahan Ratu Long Jinglian, dia mengakui bahwa budidayanya bahkan tidak 30% dari nenek moyangnya. Gulungan ini berisi dao pamungkas Kaisar Pendiri, jika seseorang bisa mengeluarkannya dari gulungan, semua kejahatan di dunia ini harus disembunyikan. Mungkin bisa menekan Evil Woman. Petik 2. Wakil Raja mengangguk setuju, tulisan-tulisan Kaisar Pendiri memang bisa menekan kejahatan,
terutama lagi 3 cengkeraman dunia yang dan 3 kejahatan dunia yin. Kita harus mendapatkan gulungan ini. Petik 2. Kalian semua tidak menunjukkan rasa hormat kepada keturunan Master Kaligrafi mulia. Fei Yun meletus dengan marah dan berteriak, saya menawar 1000 batu, yang ingin membawa saya. Feng Fei Yun, ini adalah bangsal Yin Gou di mana uang berbicara, Anda pikir kami takut akan ancaman Anda? Saya menawar 1100. Tuan Muda Chen sangat gembira melihat penampilan frustrasi Fei Yun dan sangat sulit menghentikannya dari memberi manfaat untuk ketiga kalinya. Fei Yun hampir memuntahkan darah karena marah. Bahkan rambutnya berdiri tegak. Orang-orang mulai meminjam uang di mana-mana setelah harganya dinaikkan menjadi 1100 batu. Mereka bersumpah untuk mendapatkan gulungan ini karena bisa dibalik dengan harga tinggi, untuk menjadi kaya dalam semalam. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini. Tentu saja, beberapa orang mendesah kesal. Jumlah ini telah melampaui kemampuan mereka bahkan jika mereka ingin menjual diri mereka sendiri. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Orang-orang yang dapat melanjutkan penawaran memiliki kekuatan super sebagai dukungan mereka. Tentu saja, mereka memiliki cukup batu yang disiapkan untuk malam lelang Apex. Saya menawar 2000. Satu ruangan di bagian tertinggi memerintahkan. Harga ini dengan cepat tenggelam. 2,100. Petik 2. 2200. Petik 2. 2300. Petik 2. 3000. Tuan Chen muda berteriak. Klan mereka memiliki banyak ranjau dan setelah 1000 tahun akumulasi, tidak sulit bagi mereka untuk menghabiskan 3000 tetapi itu masih jumlah yang menyakitkan. 5000. Wakil penguasa gua mayat menutup matanya dan memohon. Sayangnya, 5000 tidak cukup untuk menakuti orang-orang di sini. Lebih dari 10 tetap dalam perang, sebagian besar berasal dari negara adidaya sesungguhnya. 5,300. Petik 2. 5500. Petik 2. Anggota lama dari negara adikuasa ini menjadi berhati-hati. Kenaikan harga mulai melambat. Dongfang Yiye sedikit mengangkat alisnya, palsu ini benar-benar bisa menjual sebanyak ini. Karena itu, ia dengan cepat mengatakan kepada seseorang untuk memberitahu para penilai agar datang. Setelah harganya mencapai 6000, beberapa orang menyerah. Hanya 8 orang yang berlari. Fei Yun mengepalkan tangannya dan berkata, saya menawar 10.000. Jika seseorang dapat menawar lebih tinggi, maka saya akan menyerah. Petik 2. Orang-orang dapat memahami frustrasinya tetapi mereka juga mencibir dalam benak mereka, itu yang Anda dapatkan untuk pamer 2 kali terakhir, Anda pantas mendapatkan ini. Petik 1. Kosmik ekstrim yang sesungguhnya bernilai seperti batu roh ulat sutra emas. Tentu saja, Fei Yun memberikannya kepada Ning Xianfeng dengan harga murah. Itu masih jauh lebih tinggi dari 30.000 batu roh. Namun, dalam hal kegunaan, batu roh itu jauh lebih praktis, terutama untuk para Mongians yang akan menghadapi kesengsaraan surga. Mereka pasti akan berjuang sampai mati untuk itu. Meskipun semua orang tahu bahwa Fei Yun baru saja membuat 30.000 batu, tetapi menggunakan semuanya sekaligus untuk item yang tidak praktis terlalu banyak untuk diambil oleh siapapun. Itu sebabnya beberapa orang percaya bahwa batasnya adalah 10.000 batu. Harga ini membuat banyak orang takut. Bahkan Ning Shuai gugup, berpikir bahwa Fei Yun telah menaikkan harga terlalu tinggi. Itu akan menghancurkan mimpinya menjadi kaya. 15.000 batu roh. Wajah wakil raja berkedut sedikit setelah mengajukan tawaran ini. Ini juga batasnya karena hampir beberapa ratus tahun menabung untuknya. Selain itu, sebagian besar milik sekte. Fei Yun berubah pucat dan menjadi mirip dengan balon kempes kemudian duduk kembali di kursinya. Chu Jibei dan wakil raja tersenyum setelah melihat penampilan Fei Yun. Mereka sangat puas. Putra iblis itu pernah membuat kami menderita kerugian besar, saya hanya ingin tertawa sekarang, lihatlah dia. Chu Jibei tersenyum dan berkata, 20.000. Sebuah suara tiba-tiba muncul entah dari mana. Senyum Chu Jibei tiba-tiba membeku. Ledakan. Siapa itu? Wakil raja berdiri dan membanting meja dengan ekspresi gelap. Siapa yang baru saja menaikkan harga? Bahkan Fei Yun terkejut. Siapa yang menawar lebih tinggi? Saya. Beiming Potian keluar dari kamar pribadi di bagian tertinggi dan berpisah melalui sekelompok jenius dan bangsawan. Dia berdiri dengan bangga dengan senyum arogan, senior, permintaan maaf saya. Kosmik ekstrim ini milik klan Beiming kami. Petik 2.
20.000 batu terjadi sekali. Petik 2. 20.000 batu berjalan 2 kali. Petik 2. Dijual, tiruan dari Cosmic Extreme ini milik Yang Noble Beiming, tamu tertinggi nomor 4. Petik 2. Klan Beiming pasti kaya raya. Feng Feiyun menarik Bi Ningsuai keluar dari ruang lelang. Dia membayangkan wajah Beiming Potian setelah menemukan bahwa itu benar-benar palsu. Setelah mereka berdua keluar, mereka berdua tertawa dan jatuh ke tanah. Pada awalnya, dia hanya ingin batu roh yang cukup untuk menebus Sima Zhaoxue untuk Bi Ningsuai. Dia tidak berharap untuk mengacaukan Beiming Potian sebanyak 20.000 batu. Setelah menyadari tipuannya, Beiming Potian pasti akan datang untuk berurusan dengan Feiyun. Dengan demikian, Feiyun tidak akan duduk di sana sehingga ia berlari keluar dari rumah lelang bersama Ningsuai. Bab 451 banding 451. Feiyun tidak peduli dengan pelelangan lagi dan datang ke belakang panggung bersama Bi Ningsuai. Dua harta roh Feiyun, Grand Wind Banner dan kuali perunggu telah dilelang. Cauldron God 700 seton. Spanduk dijual seharga 400 batu sedangkan kuali mendapat 700 batu. Bangsal Yin Gou ingin membeli setengah potong batu roh sutra emas dengan harga yang lebih tinggi tetapi Feiyun dengan sopan menolaknya. Ini adalah batu roh peringkat ke-13, dinasti hanya akan bisa melihat satu dalam setiap 1000 tahun, sekitar. Uang tidak bisa membelinya. Lebih penting lagi, energi roh di batu ini lebih murni daripada batu roh misterius sejati sebanyak lebih dari 5 kali. Jumlah energinya 100.000 kali lebih tinggi. Menggunakan batu ini untuk mengolah adalah beberapa lusin kali lebih cepat. Sebagai contoh, jika Feiyun berkultivasi dengan batu roh misterius sejati, ia akan membutuhkan 200 tahun sebelum mencapai ranah raksasa. Namun, batu emas ini akan mempercepat prosesnya, hanya beberapa tahun yang dibutuhkan. Selain itu, sutra emas di dalam batu itu bisa menciptakan banyak harta roh. Tidak mungkin dia akan menjualnya. Dia mendapat 31.000 batu dan roh berusia 4.000 tahun naik, dikurangi biaya 1% yang diambil oleh rumah lelang. Aku akan merawat pilar kayu naga batu, Golden Spirit Silk, dan Combination Vermilion Fruit. Ningsuai sangat bermurah hati setelah menerima 20.000 batu roh. Ketiga item yang digabungkan bahkan tidak dikenakan biaya 200 batu. Feiyun tidak keberatan jika pria itu ingin membayar sama sekali. Pencuri yang bersemangat ingin pergi. Feiyun melihat kepergiannya dengan meringis sebelum memanggilnya, Bi Ningsuai, apakah Anda benar-benar ingin menebus Sima Zhaoxue? Feng Feiyun, kamu telah menjadi penjahat seumur hidupmu dan menipu banyak orang. Namun, Anda telah melakukan hal yang baik hari ini. Jangan khawatir, Suir dan saya tidak akan melupakan ini. Ningsuai berbicara, memperlihatkan gigi-giginya yang sempurna. Tidak ada gunanya membujuknya sekarang. Feiyun menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, lalu selamat. Benar, jika Anda mendapat masalah, jangan lupakan saya, teman Anda. Anda selalu dapat datang ke rumah Feng di sisi timur untuk menemukan saya. Petik 2. Haha, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan. Setelah menebus Suir, kami akan meninggalkan ibu kota dan pergi jauh. Pertemuan lain akan tergantung nasib. Bi Ningsuai mungkin tersenyum di luar tetapi dia sebenarnya sangat sedih. Dia tidak tahu sejak kapan tetapi dia menganggap Feiyun sebagai teman. Dia berbalik dan pergi dengan matanya yang sedikit lembab. Dunia terlalu luas bagi para pembudidaya. Setiap pemisahan bisa menjadi yang terakhir. Feiyun khawatir tapi dia tidak menghentikan pria itu. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, mereka harus berjalan sendiri. Dengan uang yang cukup sekarang, dia pergi membeli beberapa jiwa buas. Dia memiliki total 8.456 jiwa buas di tubuhnya sehingga dia tidak memiliki 1.544 jiwa sebelum menyelesaikan Myriad Beast fisik. Itu masih San Yi membawanya ke daerah jiwa binatang. Yang Noble Feng, berapa umur jiwa buas yang ingin Anda beli? San Yi bertanya dengan hati-hati. Wanita muda ini takut dan kagum pada Feiyun. Ini adalah putra iblis, serdadu ketiga dari daftar yang lebih rendah. Seorang pelayan seperti dia hanyalah setitik debu berdiri di depan seorang jenius sejarah. Feiyun berkata, tingkat jiwa binatang apa yang dimiliki Bangsal Yin Gou? Bangsal utama memiliki jiwa binatang tingkat tinggi, terkuat. Yang paling lemah adalah mereka yang berusia 500 tahun. Dengan harga yang tepat, kami bahkan dapat menyediakan jiwa binatang milenium.
Dia menjelaskan. Jiwa binatang milenium cukup kuat untuk bertarung melawan raksasa sehingga kultivasi Fei Yun saat ini tidak bisa memperbaikinya ke dalam tubuhnya. Jadi, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Keduanya dengan cepat sampai ke istana raksasa yang berisi jiwa-jiwa binatang buas. Itu terbuat dari kristal biru dan menjulang setinggi 70 meter. Setiap level memiliki bidang yang besar. Itu adalah prestasi arsitektur yang megah. Orang-orang tampak seperti semut yang berdiri di bawah. Jadi, jiwa binatang buas 500 tahun hanya membutuhkan satu benih roh, 1/10 dari batu roh misterius sejati. Petik 2. 600 tahun membutuhkan setengah batu. Petik 2. Jiwa binatang buas berusia 700 tahun sama kuatnya dengan pembudidaya mandat surgawi tingkat pertama hingga kedua sehingga harganya jauh lebih tinggi. 10 batu hanya untuk satu. Petik 2. 800 tahun sebanding dengan pembudidaya tingkat ketiga dan keempat, membutuhkan 100 batu. Petik 2. 900 tahun sama dengan tingkat kelima hingga keenam, jadi 1000 batu. Petik 2. Adapun jiwa binatang milenium, 10.000 batu roh diperlukan. Petik 2. Jiwa binatang biasanya dimurnikan ke dalam tubuh untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, yang lebih tua tidak selalu berarti lebih baik. Jika jiwa binatang itu jauh lebih kuat dari pembudidaya, memasukkannya ke dalam tubuh dengan paksa bisa berakhir dengan ledakan. Untuk Feng Fei Yun, dia perlu memilih jiwa terbaik yang lebih lemah untuk menyelesaikan fisiknya dalam waktu 5 hari. Jiwa yang lemah membutuhkan waktu yang lebih singkat. Hanya 5 hari, saya harus menyelesaikan tubuh dalam 5 hari untuk meningkatkan kemampuan bertarung saya untuk memiliki kesempatan yang lebih baik di tanah suci kerajaan. Fei Yun berpikir sendiri. Saya ingin 100 jiwa bis 700 tahun dan 1444 jiwa bis 600 tahun. Anda harus mengirimkannya ke Feng Mansion Timur dalam 2 hari. Petik 2. Tempat lain tidak bisa datang dengan begitu banyak jiwa buas tetapi bangsal Yin Gou pasti bisa. Manajer di istana jiwa tercengang. Itu putra iblis bagimu, benar-benar eksentrik. Dia agak curiga tetapi tidak membongkar lebih jauh. Dia mengeluarkan sempoa emas dan melakukan perhitungan sebelum tersenyum, yang Noble Feng, totalnya adalah 1722 batu roh misterius sejati. Apakah Anda akan membayar sekarang atau setelah melahirkan? Petik 2. Sekarang, tentu saja. Bagaimana saya bisa tidak mempercayai lingkungan Anda? Fei Yun tersenyum dan melambaikan lengan bajunya, melepaskan 1722 batu roh. Manajer itu tertawa seperti orang gila sebelum memerintahkan para pembudidaya lapis baja untuk membawa batu itu ke dalam perbendaharaan. Ini adalah transaksi besar dan bisa lebih dari pendapatan tahunan. Fei Yun sedikit menggosok cincin roh tak terbatas. Cincin ini aneh dan ada hubungannya dengan kapal birunya. Kembali di desa hantu, itu juga dioleh kapal giok putih. Satu diagram hampir terbang keluar. Item seperti itu tidak mungkin harta roh peringkat pertama yang sederhana. Cincin ini cukup sulit. Saya tidak bisa merusaknya bahkan dengan kultivasi saya saat ini tetapi spiritualitasnya kurang. Itu sebabnya itu hanya harta roh peringkat pertama. Petik 2. Cincin itu dulunya adalah harta roh Sudo tapi Fei Yun menyegel spiritualitas harta yang rusak ke dalam cincin, yang memungkinkannya mencapai peringkat pertama. Dia berspekulasi bahwa itu dulunya adalah artefak dewasa dengan kekuatan luar biasa. Kemudian, karena kesengsaraan atau bencana tertentu, kerohaniannya lenyap sepenuhnya, bahkan roh utama di dalamnya. Mungkin itu akan mencapai peringkat kedua jika aku menyegel jiwa binatang buas selama 800 tahun ke dalamnya. Fei Yun memiliki ide ini jauh sebelumnya, tetapi dia terlalu lemah sebelumnya. Jadi, dia tidak bisa berburu binatang buas dari level ini sehingga dia menyerah. Fei Yun bertanya, berapa banyak jiwa binatang buas 800 tahun yang Anda miliki? Manajer ini sudah menganggap Fei Yun sebagai pelanggan kaya jadi dia tersenyum dan berkata, 173 jiwa, apakah Tuan Muda Feng ingin membelinya? Fei Yun mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu. Manajer yang bersemangat menjawab. Setiap jiwa binatang 800 tahun bernilai 100 batu. Beberapa yang kuat bisa dijual hingga 300 batu. Inilah alasan kegembiraan manajer. Fei Yun memilih 3 dari mereka, Golden Fur Elephant, Frenetic Grand Eagle, dan Ancient Glaring Eye. 2 yang pertama masing-masing hanya 100 batu. Yang ketiga memiliki garis keturunan binatang suci kuno, mata melotot,
jadi Fei Yun harus menghabiskan 500 batu di atasnya. Meningkatkan peringkat harta roh sangat berbahaya dengan probabilitas rendah sehingga Fei Yun membeli 3 jiwa dengan total 700 batu. Ketika dia keluar dari bangsal, sudah terlambat. Matahari menggantung di atas kanopi barat. Fei Yun memegang bunga white kabut mahal yang ia beli dari bangsal dan naik kereta. Sopir, Ma Fang, diam-diam mengikuti Fei Yun dan mengambil alih posisinya juga. Dia menjadi lebih hormat daripada sebelumnya. Tuan muda, apakah kita akan kembali ke Feng Mansion sekarang? Tidak, ke Southern Sky Temple, aku bertemu seorang teman. Fei Yun tersenyum dan berkata. Ma Fang adalah orang yang pendiam dan memindahkan kereta di persimpangan dengan kecepatan tinggi. Selir surgawi, Ji Lingxuan. Keindahan di kuil bersinar oleh sinar bulan seperti bunga persik. Fei Yun menyeringai dan tidak bisa membantu tetapi melantunkan puisi sambil menyentuh bunga white kabut dengan lembut. Bab 452-452. Ada pepatah, Istana Grandau membentang sejauh 3.000 mil dan berakhir dengan kuil langit selatan. Kuil ini terletak di ibu kota. Di sepanjang jalan besar bernama, ke surga, di ujung selatan ada gunung batu besar yang menjulang setinggi 2.732 meter. Ada 800 istana dan tempat pemujaan Buddha, binatang buas yang menguntungkan seperti kren menjelajahi tempat ini. Southern Sky dulunya adalah kuil kecil di puncak ini dan tidak bisa dibandingkan dengan tanah suci seperti Biara Fight. Namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, ia berkembang dengan sangat cepat. Skala dan prestise mereka setingkat dengan Biara Fight. Ada desas-desus bahwa karena kepala biara, Maitreya Buddha, adalah sahabat karib kanselir saat ini, istana mendampingi dan istri dari para markuise pergi ke tempat ini untuk ibadah dan upacara. 200 tahun yang lalu, Kaisar Jin melakukan upacara ke surga di tempat ini. 800 kuil baru juga didirikan karena ketenaran yang baru ditemukan. Ketika kereta itu sampai ke pintu masuk, matahari sudah terbenam di balik gunung. Tidak pernah ada gerbang yang lebih megah ke kuil. Hanya plakat yang terbuat dari emas murni yang panjangnya 10 meter dan beratnya lebih dari 10.000 pound. 2 pintu merah dipenuhi dengan kuku merah sebesar kepala manusia. Di depan ada 12 pilar emas dengan ukiran naga dan phoenix. Mereka tampak melonjak menuju 9 cakrawala. Cahaya matahari terbenam bersinar di pilar emas dan memancarkan refleksi menyilaukan. Fei Yun turun dari kereta dan seorang biksu Buddha pemula langsung membawanya ke dalam. Usianya baru sekitar 7 tahun dengan kepala bulat dan botak. Matanya jernih seperti 2 batu oniks yang berharga dan memiliki sikap serius, seolah-olah dia telah melihat melalui pergumulan dunia biasa. Biksu muda, kuil langit selatanmu luar biasa. Fei Yun mengikuti rahib itu menaiki tangga batu giok putih menuju puncak. Tidak ada yang kaya atau gombal di mata Buddha. Ada kegelapan dalam cahaya emas dan batu giok. Biksu muda itu tersenyum dan berkata. Fei Yun terkejut dengan respon dan harus melirik kedua mata biksu itu. Dia menemukan bahwa tatapannya terhenti dan berbalik oleh pusaran setinggi 3 kaki sebelum mencapai biarawan itu. Ibu kotanya memang penuh dengan ahli tersembunyi. Bahkan seorang biksu berusia 7 tahun memiliki kultivasi ini. Penolong, apakah kamu di sini untuk menyalakan dupa atau untuk menyembah Buddha? Tanya biksu muda itu. Fei Yun berkata, apa bedanya? Tentu saja mereka berbeda. Menyalakan dupa adalah dengan bertanya kepada Buddha, menyembah Buddha menunjukkan rasa hormat. Kata biksu itu. Li Qiye mengangguk, aku juga tidak di sini, hanya untuk melihat seseorang. Petik 2. Biksu itu berhenti dan menoleh untuk melihat Fei Yun, jadi penolong adalah putra iblis. Tidak heran mengapa ada energi jahat yang melonjak di tubuh Anda. Saya benar-benar berpikir Anda adalah Dongfang Jingsui dari daftar teratas, bukan ranker ketiga dari yang lebih rendah. Petik 2. Seorang beku muda yang cakap, saya belum melihatnya, tetapi dia menangkap saya. Fei Yun menjadi waspada. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya Anda tahu siapa yang saya temui. Petik 2. Biksu itu mengangguk, permaisuri surgawi sedang menunggu di halaman cendana biru. Dia meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia dalam kekacauan yang akan datang sehingga dia telah berdoa selama 3 hari, berharap roh-roh itu dapat melindungi warga dinasti kita. Petik 2. Kamu tahu banyak. Fei Yun tersenyum dan berkata. Amitabha, aku tidak tahu apa-apa.
Biksu kecil itu meletakkan kedua telapak tangannya dan membungkuk ke arah Fei Yun sebelum mengambang ke atas dengan lengan yang berkibar. Wosh! Fei Yun menyalurkan samsara langkahnya dan berubah menjadi badai untuk melompat dari satu tebing ke tebing yang lain. Namun, dia tidak bisa mengejar biksu kecil itu. Setelah pria itu menghilang, Fei Yun mendarat dan mendongak untuk melihat kuil Buddha yang sederhana. Halaman cendana biru. Fei Yun menyeringai dan membuka pintu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, sinar matahari terakhir telah jatuh di dinding tua. Bulan pingsan menggantung di langit penuh bintang dan menuangkan kehangatannya. Ketika dia melangkah ke halaman, dia bisa merasakan aroma elegan dan manis. Seluruh tubuhnya tampak murni. Halaman ini berada di sudut puncak tertinggi di Southern Sky. Orang bisa melihat beberapa ratus mil dari ibu kota ketika melihat ke bawah. Fei Yun melangkah di jalan kecil beraspal dengan kerikil biru dan menyeberangi rumpun pohon cendana biru sebelum mencapai kuil. Ini adalah kuil sederhana dengan hanya satu tingkat yang terbuat dari kayu. Ada dua arhat perunggu di luar. Fei Yun berpose dengan dingin dengan tangan bersedekap dan sedikit menundukkan kepalanya. Junior ini ada di sini untuk menyambut permaisuri Ji. Petik 2. Lampu di dalam rumah kayu itu sedikit berkedip. Tidak ada jawaban. Tidak ada kultivator yang berani menggunakan niat surgawi mereka melawan selir surgawi. Itu tidak sopan sehingga Fei Yun menahan diri untuk tidak melakukannya. Setelah beberapa saat, Fei Yun perlahan berjalan menuju rumah. Berderit, dia membuka pintu. Di dalam rumah ada kamar Buddhis sederhana dengan satu patung. Sebuah turibel dupa terbakar dengan kursi di depan. Tidak ada yang hadir. Dia menghirup dan mencium aroma bunga kabut putih yang masih ada. Ini sama dengan aroma yang ditemukan dalam suratnya. Ji Lingxuan memang di sini sebelumnya. Dia tidak di sini. Fei Yun meninggalkan kuil, takut seseorang akan melihatnya memasuki tempat di mana permaisuri sedang berdoa. Namun, begitu dia keluar, dia menjadi beku. Ada seorang wanita cantik berdiri di luar. Dia berpakaian dengan cara yang sangat sederhana, hanya gaun biru tipis dengan pita putih panjang. Sosoknya yang mempesona tampak lebih menakjubkan di bawah sinar rembulan. Dia berdiri di bawah pohon cendana di tepi tebing untuk menatap cakrawala. Waktu ketika dia masuk dan keluar hanya butuh 2 detik tetapi dia sudah berdiri di luar. Dia secara alami terkejut dengan ini. Meskipun dia hanya bisa melihat punggungnya, itu sudah sangat indah. Itu mengukir dirinya dalam pikiran dan hatinya. Tidak ada seorang pun yang akan melupakannya setelah hanya melihat sosoknya. Dia berjalan dengan lembut dan berhenti sejauh 10 kaki darinya sebelum dengan hormat membungkuk, "Salam, Permaisuri Ji." Petik 2. Wanita ini adalah salah satu dari 4 selir surgawi, Ji Lingxuan. Dia bisa tahu karena aroma akrab yang keluar darinya. Dia berdiri di sana membelai pita putih di bahunya. Bibirnya yang lembut dan tipis terbuka, "Kamu adalah Feng Fei Yun." Suaranya sangat muda seperti gadis pemula, tidak seperti kultivator yang hidup selama 1 hingga 200 tahun. Itu junior ini, kata Fei Yun. 1. Muda, haha, aku sudah setua itu sekarang. Dia cemberut dan perlahan berbalik. Mata almonnya berkedip saat dia meminta, "Angkat kepalamu." Petik 2. Junior ini tidak berani. Dia membalas, "Aku mengizinkanmu." Dia berkata. Dia perlahan-lahan mendongak dan matanya bersinar dengan sedikit kejutan. Wanita ini tidak mulia dan boros, bertentangan dengan harapannya. Dia lebih seperti gadis 16 tahun yang baru saja belajar tentang cinta. Seorang wanita memiliki metode untuk tetap awet muda. Namun, matanya tidak akan membodohi siapapun. Mata anak berusia 16 tahun dan 40 tahun benar-benar berbeda. Sayangnya, mata Ji Lingxuan bahkan lebih jernih daripada seorang gadis muda. Kulitnya lebih adil namun sosoknya lebih menggerahkan. Dia tidak memiliki aura aristokratik seorang permaisuri di istana tetapi lebih dari aura yang melampaui seorang pembudidaya. Dia menjadi sangat terkejut dan berpikir dalam hati, Jing Lingxuan dan Ji Changyue terlihat sangat mirip. Apakah dia benar-benar bibi Changyue? Terlihat lebih seperti saudara perempuan. Petik 1. Itu benar, kedua wanita itu sangat mirip dalam penampilan. Lingxuan bahkan terlihat sekitar 2 tahun lebih muda dari Changyue. Dia mengalihkan pandangannya, tidak berani menghadapi permaisuri surgawi ini. Matanya terlalu indah, mampu mencuri hati seorang pria. Dia mengeluarkan bunga kabut biru dan menyerahkannya dengan kedua tangan. "Junior ini mendengar bahwa Anda menyukai wewangian khusus ini jadi saya pergi ke bangsal Yin Gou untuk membelinya.
Ini hadiah saya, permaisuri. Petik 2. Ling Xuan sedikit mengernyit dan berkata dengan polos, ini bukan pengadilan kekaisaran, tidak perlu memanggilku permaisuri atau senior. Jika Anda tidak dapat melakukan ini, maka saya tidak akan menerima bunga Anda, tidak peduli betapa berharganya itu. Petik 2. Fei Yun meratapi dalam benaknya. Wanita ini tentu saja mampu. Setiap kata-katanya yang sederhana dapat membuat pria memiliki pikiran berkeliaran yang bersifat ual. Lalu bagaimana aku harus mengatasinya? Kamu bisa memanggilku Ling Xuan. Dia tersenyum bebas sebagai tanggapan. Dia mengertakkan gigi sebagai tanggapan, selir, saya pikir itu tidak tepat. Petik 2. Kau tidak mematuhi perintah langsung. Dia perlahan mendekat dengan berjalan menggoda. Namun, itu bukan vulgaritas rendah, ini adalah godaan langsung ke jiwa. Fei Yun merasakan aroma manis datang ke arahnya, ingin bergegas ke pelukannya. Ini hanya ilusi. Dia berhenti satu langkah di depannya dan mengulurkan jari lembutnya yang lembut untuk menyentuh telapak tangannya. Sentuhan lembut ini menyebabkan arus mengalir dari telapak tangannya ke kepalanya, melahirkan semua jenis imajinasi romantis. Fei Yun dengan cepat menggigit ujung bibirnya untuk berhenti berfantasi. Punggungnya basah oleh keringat dingin, wanita ini terlalu banyak, aku sudah dirugikan setelah langkah pertamanya. Petik 1. Dia mengerjap alisnya yang panjang dan memperhatikan perubahan ekspresinya. Dia mengeluarkan tawa sejelas lonceng dan mengambil kotak berisi bunga kemudian memegangnya dengan kedua tangan, saya tidak berharap putra iblis legendaris menjadi sangat pemalu. Yang Noble Feng, aku belum tidur malam ini, maukah kamu memelukku dan menatap bulan bersama? Petik 2. Suaranya bisa melunakkan tulang-tulang pria, membuat mereka menjadi lemah. Bab 453 banding 453. Feng Fei Yun telah bertemu terlalu banyak wanita dan tidur dengan bagian yang adil dari mereka. Namun, tidak ada wanita yang mengalahkan dan memikatnya ke level ini. Malam ini, dia tidak hanya menatap bulan dengan Jiling Xuan. Lebih penting lagi, dia menatap tubuh wanita itu yang menakjubkan di bawah sinar bulan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berpikir bahwa seorang model permaisuri berbohong di bawah Fei Yun malam ini. Tidak, tepatnya, dialah yang ada di bawahnya. Cahaya bulan lemah, hanya lampu Buddha yang menerangi udara romantis malam ini. Saat itu pagi berikutnya, Fei Yun tidak bisa duduk lurus di atas kereta perunggu. Aroma white mist flower masih tersisa di rambutnya yang sedikit berantakan. Dia dengan lembut menggosok pelipisnya saat adegan semalam masih diputar. Dia mengusap jari-jarinya dan tampaknya masih bisa merasakan kelembutannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kontrol diri saya menjadi sangat lemah? Fei Yun memiliki frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia belum pernah merasakan hal ini setelah tidur dengan seorang wanita sebelumnya. Pada akhirnya, dia mengakui bahwa dia telah kehilangan Jiling Xuan. Ma Fang terus maju melalui jalan-jalan sibuk yang dipenuhi orang. Tiba-tiba, binatang itu berhenti bersama dengan kereta. Seorang sarjana dengan ikat kepala putih dan kipas berbulu menghentikannya. Fei Yun menarik tirai dan tersenyum setelah melihat Scholar Heaven Calculating, jangan berharap melihat wajah tua di jalan ibu kota. Petik 2. Cendekiawan dengan kedua tangan yang tersembunyi di balik lengan bajunya balas tersenyum sambil berdiri di sana dengan postur yang bermartabat. Untuk melihatku, tanya Fei Yun. Cendekiawan itu mengangguk, karena saya tahu Anda sakit kepala sekarang. Petik 2. Kamu tahu apa yang membuatku jengkel? Fei Yun agak takut. Apakah orang ini tahu tentang hubungannya dengan Jiling Xuan? Ini adalah kejahatan besar. Jika seseorang mengetahui bahwa dia telah tidur dengan selir surgawi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindunginya. Cendekiawan itu masih tersenyum, bencana akan datang untukmu. Petik 2. Fei Yun mengendalikan detak jantungnya, tidak membiarkannya menjadi gila. Dia memutar matanya sekali dan berkata, aku punya banyak masalah, yang mana yang kamu bicarakan? Sarjana itu melanjutkan, kemarin di Bangsal Yinggo, Anda menipu Beiming Potian dari 20.000 batu roh. Tadi malam, lebih dari 300 pelayan di rumah Grand Chancellor terbunuh oleh orang yang marah. Dini hari tadi, dia menyatakan niatnya untuk membunuhmu dalam waktu 4 hari. Seluruh ibu kota kesal karenanya. Petik 2. Fei Yun merasa lega, selama itu bukan masalahnya dengan Jiling Xuan. Ekspresinya berubah dingin dan berkata, beyan-beyan Potian ini keluar dari garis untuk membunuh yang tidak bersalah, hanya 20.000 batu roh yang membuatnya membunuh semua pelayan itu.
Kamu tidak membunuhnya tetapi mereka mati karena kamu. Sarjana itu berkata, tapi Anda harus khawatir tentang diri Anda terlebih dahulu. Apa peluang Anda mengalahkan Potian sekarang? Petik 2. 0. Jawab Fei Yun. Sarjana itu menyarankan, itu sebabnya Anda pasti tidak bisa kembali ke rumah Feng. Tetaplah di Heart Richard Villa selama beberapa hari. Petik 2. Villa yang mencapai hati. Tempat itu bisa menghentikan Beiming Potian. Fei Yun bertanya. Su Yun dan Ji Yunyun sama-sama di sana, teman baikmu. Sudah lama, Anda harus pergi menemui mereka. Petik 2. Fei Yun menerima pesan itu dan tersenyum, kalau begitu aku benar-benar harus pergi mengganggu mereka. Petik 2. Orang bisa menghitung mereka di antara generasi muda yang bisa menghentikan Beiming Potian dengan jari-jari mereka. Su Yun tentu saja bagian dari kelompok ini. Playboy romantis terbesar yang pernah tidur dengan jumlah wanita terbanyak di dinasti tentu saja, seorang pria yang bisa memikat wanita sampai mereka secara sukarela menyelinap ke tempat tidurnya, tentu saja itu bukan Feng Fei Yun. Itu adalah Yang Noble Flawless, Su Yun. Sayangnya, setelah menjadi buta, Yang Noble Flawless berhenti mengumpulkan keindahan dan mulai berkebun. Ada semua jenis bunga dan rumput di tempat ini. Lebih dari 100 pelayan dan pelayan merawat kebun. Di sebelah mereka ada banyak bidang bambu ungu di sebelah satu sama lain. Su Yun duduk di sebelah rumpun bambu di bawah paviliun. Dia perlahan-lahan menuangkan teh wangi dari panci perunggu ke dalam cangkir lalu menyerahkannya kepada Fei Yun. Sepertinya tidak ada yang bisa membunuhmu jika bahkan darah pembusukan Yama telah gagal. Petik 2. Matanya kacau dan kosong tetapi senyumnya sangat tulus. Fei Yun menerima teh dan menghirup. Dia belum meminumnya, belum tentu. Apakah saya tidak di sini untuk bersembunyi sekarang? Su Yun memejamkan mata dan mencium aroma udara juga sebelum tersenyum, kamu telah mengacaukan seorang wanita, salah satu dari status yang sangat tinggi. Petik 2. Ekspresi Fei Yun menjadi tidak wajar, Beiming Potian bukan seorang wanita. Petik 2. Aku tidak berbicara tentang Beiming Potian, aku berbicara tentang aroma white mist pada kamu. Su Yun tersenyum dan berkata. Fei Yun membenamkan hidungnya ke lengan bajunya dan mengendus-endus dengan keras. Dia jelas pergi ke sebuah hotel dan mandi 3 kali di atas pakaian ganti sebelum datang ke sini. Apakah orang ini masih mencium aroma Jiling Xuan padanya setelah semua itu? Hidungmu adalah sesuatu yang lain. Ya, kenyataannya aku di sini untuk bersembunyi dari seorang wanita, bukan Beiming Potian. Fei Yun menghela nafas dengan mengecewakan. Dia tentu saja tidak takut pada Potian. Pria itu kuat tetapi tidak ke tingkat di mana Fei Yun akan lari darinya. Jiling Xuan adalah masalah sebenarnya jadi dia harus lari ke sini. Su Yun menghela nafas dan berkata, Scholar Heaven Calculating memberitahuku. Petik 2. Apa yang dia katakan padamu? Fei Yun terkejut. Su Yun menjawab, dia memberitahuku bahwa kamu datang ke Southern Sky semalam untuk melihat seorang wanita. Anda tidak pergi sampai pagi berikutnya. Petik 2. Fei Yun berdiri dengan butiran-butiran keringat mengalir di dahinya. Masalahnya benar-benar terbuka. Ini adalah domain Kaisar Jin. Jika bahkan sarjana itu tahu apa yang dia lakukan tadi malam, tidak mungkin Kaisar Jin, orang nomor 1 dinasti, tidak akan mengetahuinya. Hari ini, cendekiawan itu mungkin tidak ingin menakutinya di jalan. Lagi pula, lebih baik teman baik untuk memberitahunya tentang bahaya yang fatal ini. Meskipun Fei Yun cukup tegas, dia tidak bisa tetap tenang sekarang karena suami yang dikasih itu adalah Kaisar Jin. Su Yun masih tenang dan menyesap teh, tidak perlu begitu tegang. Banyak orang yang membantu Anda menyembunyikannya tadi malam. Mereka bekerja bersama untuk menghentikan semua ramalan dan memblokir kebenaran dari telinga suci dan mata suci di istana. Petik 2. Tidak heran mengapa kamu masih bisa minum teh dengan tenang saat ini. Fei Yun menarik napas dalam-dalam dan duduk. Dia menghabiskan cangkirnya dalam satu tegukan, bahkan bunga itu pergi. Dia kemudian bertanya, siapa yang membantu saya tadi malam? Su Yun menjadi serius, aku juga tidak terlalu jelas. Bahkan sarjana hanya tahu 4 kekuatan mengambil tindakan, tetapi tentu saja ada lebih dari 4. Beberapa sudah bersiap sejak lama sementara yang lain terpaksa membantu. Petik 2. Siapa yang dipaksa? Fei Yun tersenyum. Beiming Mosou adalah salah satunya. Su Yun menjawab. Dia benar-benar membantuku. Fei Yun hampir meledak tertawa. Su Yun menjelaskan, rubah lihai ini tidak menginginkan apapun selain kematianmu,
tetapi dia harus menjadi orang yang memutuskan bagaimana kau mati. Ibu kotanya belum bisa menjadi kacau. Jika orang di istana kekaisaran itu mencari tahu tentang semalam, itu akan merusak rencana rubah lainnya. Itu sebabnya dia tidak bisa melihatmu mati tadi malam. Petik 2. Tapi dia berbohong kepada kaisar dengan melakukan itu. Kata Fei Yun. Karena itulah aku bilang dia dipaksa dan diseret ke bawah olehmu. Su Yun menjawab. Situasi saat ini sangat rumit sekarang di ibu kota. Banyak tembakan besar memiliki skema dan rencana mereka sendiri siap dengan banyak buah catur penting. Potongan-potongan ini harus bergerak sesuai dengan keinginan mereka. Satu jalan yang salah bisa mengubah seluruh papan dan menciptakan kekacauan. Fei Yun adalah salah satu bidak catur yang penting ini. Ada arus bawah yang bergelombang tadi malam di ibu kota. Banyak foto besar yang tidak bisa tidur sama sekali. Jika bukan karena mereka menyembunyikan semua ramalan potensial, papan akan rusak oleh keributan tadi malam. Ini adalah pemain yang dibicarakan Dong Fang Yie. Mereka akan selalu bersembunyi di luar papan, tidak pernah benar-benar mengambil tindakan sendiri. Pemain terbesar masih Kaisar Jin. Untuk itu diperlukan upaya bersama dari banyak pemain lain untuk menyembunyikan masalah itu dari istana tadi malam. Kombinasi seperti itu tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya karena para pemain ini berusaha untuk saling mengalahkan. Fei Yun penasaran bertanya, siapa lagi? Tadi malam, permaisuri surgawi Hua menderita penyimpangan Qi dari mengolah kitab pembersihan tertinggi. Kaisar tinggal bersamanya sepanjang malam. Su Yun mengungkapkan. Tidak perlu terang-terangan. Fei Yun mengerti bahwa permaisuri surgawi Hua adalah salah satu pembantunya tadi malam, menekan indera Kaisar. Fei Yun menyadari bahwa dia tahu terlalu sedikit dan bertanya, siapa dia? Ibu kandung Putri Luofu. Petik 2. Fei Yun memiliki pencerahan dan mengangguk. Iklim politik saat ini di ibu kota terlalu besar dengan banyak orang terlibat. Dia berkata, sepertinya Ji Lingxuan melakukannya dengan sengaja tadi malam untuk menyeret banyak orang ke lumpur. Petik 2. Tiba-tiba, keributan keras bergema di luar villa yang tercapai jantung. Beiming Potian mengendarai rusa merah dengan pedang raksasa di punggungnya. Dia membawa lebih dari 10 keajaiban untuk menyerang villa. Bab 454-454. Aura pembunuhan Beiming Potian bisa dirasakan beberapa puluh mil jauhnya. Ada awan hitam di atasnya. Dimanapun dia lewat, jalan tebal itu akan retak seperti jaring laba-laba di semua tempat. Penggarap tidak berani menghentikan jalannya. Yang lebih lambat dihancurkan oleh aura pembunuh dan berubah menjadi mayat berdarah. Feng Fei Yun, keluar dari sini. Dia berteriak dengan kekuatan yang menyebabkan gempa kecil. Gerbang Heart Richard Villa dibuka. Susue dengan gaun hitam dan topi hujan berdiri di depan pintu masuk seperti hantu. Dia mengangkat pedangnya dan dengan dingin berkata, siapa yang berani mengganggu villa yang mencapai jantung? Kamu pikir kamu siapa? Anak ajaib lapis baja terbang dengan 4 jiwa binatang buas yang meraung. Dia mengenakan kulit putih serigala dan berkata dengan serius, Nobel muda pertama klan Beiming kami ada di sini, beritahu Fei Yun untuk keluar dan menerima kematiannya. Petik 2. Rumah bangsawan itu tidak punya seperti Feng Fei Yun, silakan pergi. Gaun hitam di tubuhnya tidak berkibar ke angin seolah-olah itu terbuat dari baja. Semakin kamu menyangkal, semakin aku ingin mencari. Tangan ajaib lapis baja bersinar hitam saat dia melepaskan serangan cakar ke arah Susue. Wosh! Pedang melintas berakhir dengan lampu merah. 2 tangan berlumuran darah jatuh ke tanah, salah satu tangannya memiliki cakar besi. Anak ajaib itu menjerit dengan sedih dengan darah yang keluar dari tunggulnya. Auranya memburuk dan Susue memukulnya dengan ujung pedangnya yang tumpul, meniupnya. Kamu berani menghalangi jalanku, lemah. Energi dingin keluar dari mulutnya menyebabkan Susue mundur terus-menerus. Dengan kata terakhir, Susue langsung terbang-terbang dengan darah keluar dari mulutnya. Ketika dia hampir menabrak dinding, bayangan melesat keluar dari villa dan menangkapnya. Keduanya berputar 7 kali sebelum membubarkan kekuatan mengerikan itu. Orang ini secara alami adalah Feng Fei Yun. Dia meraih Susue dengan satu tangan sambil melepaskan serangan telapak tangan dengan bayangan samar 4 harimau naga. 4 raungan mengejutkan terpancar dan menghancurkan gelombang suara Beiming Potian. Biarkan aku pergi. Susue menusukkan pedangnya ke depan. Lebih dari 100 bayangan pedang ganas datang ke leher Fei Yun.
Dia dengan cepat melepaskan dan mundur lebih dari 10 meter untuk menghindari serangan fatal. Fei Yun menyentuh lehernya dan masih bisa merasakan sensasi dingin di sana. Dia berpikir dalam hati, masih sangat keras, tidak ada yang akan menikahinya di masa depan. Petik 1. Aura pembunuh Potian semakin padat setelah melihat Fei Yun. Mata harimau menjadi merah seperti darah sementara pedang berat di belakangnya bergetar, mengeluarkan suara keras. Momentum yang menindas datang dari langit dan berubah menjadi cakar raksasa. Itu menabrak Fei Yun. Fei Yun berdiri di sana tanpa bergerak sambil mengenakan seringai di wajahnya. Dia tidak punya niat untuk menolak. Boom! Su Yun berjalan dari villa dan menginjak cakar raksasa berkeping-keping dengan satu langkah. Momentum Potian dihentikan sehingga ia menjadi lebih marah. Su Yun, kamu ingin ikut campur. Kamu melukai adik perempuanku, aku tidak akan membiarkan ini pergi. Su Yun bahkan tidak tersentuh oleh setitik debu dan dengan acuh tak acuh berkata. Keduanya memiliki kultivasi yang sama di masa lalu tetapi Su Yun buta sekarang. Dengan demikian, ia ditempatkan kelima dalam daftar, di belakang Potian dan Jing Sui. Semua orang berasumsi bahwa dia telah melemah setelah kehilangan pandangan. Lalu kita akan melihat apakah Anda cukup mampu untuk mengganggu atau tidak. Aura Potian menjadi lebih tajam, tampaknya menjadi satu dengan pedangnya. Kerumunan membuat jarak, tidak berani untuk tetap dekat dengan dua jenius sejarah ini dari daftar teratas. Bahkan Fei Yun dan Su Sue mundur ke ujung jalan. Ini adalah tingkat konfrontasi tertinggi di antara para jenius. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Su Sue bertanya, mengapa kamu tidak bergabung? Apa? Kata Fei Yun. Dia menjelaskan, jika kamu bertarung bersama dengan kakakku, kalian berdua bisa mengalahkan Beiming Potian. Petik 2. Fei Yun tersenyum dan berkata, ini adalah pertempuran di antara mereka berdua. Tidak ada artinya jika aku mencoba bergabung karena saudaramu akan berhenti dalam kasus itu. Petik 2. Kenapa? Dia merasa bahwa dia hanya membuat alasan, terlalu takut untuk melawan Potian. Karena kakakmu adalah lelaki yang bangga, jika aku bergabung, itu tidak sopan terhadapnya. Mata Fei Yun menjadi serius. Meskipun dia yakin dengan Su Yun, kekuatan Potian juga tidak perlu dipertanyakan lagi, terutama pedang raksasa itu. Tidak terlalu banyak orang yang bisa menghentikannya. Su Yun dan Potian berdiri tanpa bergerak di jalan lama, berjarak 50 meter dari satu sama lain. Dua bayangan terbang keluar dari tubuh mereka pada saat bersamaan. Ini adalah avatar mereka. Hanya orang yang mencapai level tertentu yang dapat membuat avatar eksternal ini. Kedua avatar bertarung di jalan kuno dengan kecepatan tinggi dan teknik yang luar biasa. Seluruh jalan menjadi kacau dengan pusaran yang meniup beberapa keajaiban. Hanya Potian dan Su Yun yang bisa berdiri kokoh di tempat itu. Siapa yang menang sekarang? Tanya Su Sue. Meskipun dia berada di mandat surga tingkat kedua, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di pusaran itu. Fei Yun berkata, mereka bertarung dengan avatar mereka. Setiap teknik memiliki bentuk nyata tetapi hanya mereka yang bisa tahu. Petik 2. Kamu mungkin juga tidak mengatakan apa-apa kalau begitu. Dia dengan dingin diucapkan. Kaulah yang bertanya. Dia terus menonton. Tidak terlalu lama sebelum pusaran menghilang dan kedua avatar kembali ke tubuh asli mereka. Potian mengucapkan dengan ekspresi gelap, semua orang berpikir bahwa Su Yun akan lebih lemah setelah menjadi buta, yang akan berpikir bahwa Anda bahkan lebih kuat sekarang. Petik 2. Su Yun memiliki kedua tangan di belakang punggungnya dan dengan tenang berkata, saya mungkin buta tetapi pikiran saya lebih cerah dari sebelumnya, memungkinkan saya untuk memahami Dao Surgawi sedikit lebih. Petik 2. Potian mendengus dan menatap Fei Yun, kami akan menyelesaikan skor ini pada akhirnya. Ayo pergi. Petik 2. Dia naik kijangnya ke langit dan rombongan lainnya mengikuti. Fei Yun menatap Cakrawala dan berkata, Beiming Potian telah hilang. Petik 2. Su Yun tidak optimis, terbukti dengan ekspresinya yang suram, dia telah berhasil menumbuhkan Heavy Sword Dao di atas memiliki pertahanan terkuat di tingkat budidaya yang sama. Semua kekurangannya telah diubah, mengalahkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Petik 2. Lalu mengapa dia pergi? Tanya Fei Yun. Karena dia memperhatikan bahwa dia tidak punya cara untuk mengalahkanku. Selain itu, sepertinya dia memiliki epifani Dao saya selama pertarungan sehingga dia pergi untuk memahaminya lebih lanjut. Su Yun menjawab. Pemahaman orang ini memang menakutkan. Fei Yun sedikit mengerutkan kening.
Memahami dao orang lain dan mengubahnya menjadi milik mereka, ini memang menakutkan. Suyun tersenyum dan berkata, pemahamannya masih tidak sebagus milikmu. Setelah Anda mencapai level ketiga, Anda akan bisa melawannya. Susue, bawa Brother Feng untuk beristirahat, dia akan tinggal di sini malam ini. Petik 2. Apa, dia menginap malam ini? Dia berseru. Fei Yun berbalik ke arahnya dan membungkuk, Nona Su, aku akan berada dalam perawatan Anda saat itu. Petik 2. Wosh. Susue menusukkan pedangnya lagi dengan kecepatan kilat lurus ke tenggorokannya. Sayangnya, Fei Yun sudah terbang ke villa dan berteriak, Nona Su, kamar mana milikmu? Saya ingin menjadi tetangga Anda selama beberapa hari ke depan. Petik 2. Kamu pengadilan kematian. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengejar dengan pedangnya. Ji Yunyun berjalan mendekati Su Yun dan dengan cemas berkata, apakah mereka berdua baik-baik saja? Tidak apa-apa. Su Yun tersenyum dan memeluknya. Heart Richard Villa adalah salah satu tempat tinggal di ibu kota dari Poluo. Itu memiliki lebih dari 1000 plot dengan vegetasi dan bunga yang menakjubkan dan langka. Ada juga banyak bangunan dan pemandangan menakjubkan. Fei Yun untuk sementara tinggal di halaman terpencil dengan paviliun tinggi. Itu adalah lokasi yang elegan. Feng Fei Yun, keluar ke sini. Susue datang dan dengan dingin menuntut. Fei Yun keluar di balkon lantai 3 dan menggoda, Nona Su, jangan bilang kau benar-benar ingin menjadi tetangga saya. Di mimpimu, seseorang ada di luar untuk mengantarkan banyak barang. Kata Susue. Sangat cepat. Fei Yun sangat gembira. Setelah tinggal di villa, dia menyuruh Ma Fang untuk pergi ke bangsal Yin Gou dan memberitahu mereka untuk membebaskan jiwa-jiwa buas di sini. Dia membeli jumlah yang sangat besar sehingga bangsal pun membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan dan menyegel jiwa. Fei Yun berpikir bahwa mereka akan membutuhkan setidaknya 2 hari tetapi sudah datang hari ini. Bangsal Yin Gou memang sangat efisien. Hanya 4 hari yang tersisa sampai pemeriksaan di tanah suci kerajaan. Dia perlu menyelesaikan myriad bis fisik sebelum itu karena itu akan meningkatkan pelanggaran dan pertahanannya dengan selisih yang besar. Pengganti Raja Surgawi adalah masalah penting bagi klan kerajaan, hanya di belakang penobatan Kaisar Jin. Pada saat itu, semua anggota keluarga kerajaan akan ada di sana.